saya ingin sampaikan salam sehat kepada seluruh rakyat Indonesia yang di pedesaan. Kita dalam menghadapi pandemi corona ini tidak boleh panik, tidak boleh takut, dan tidak boleh galau. Harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur itu hati dan jiwa kita tenang, damai, dan tentram. Tatkala hati jiwa kita damai, tenang, dan tentram, Pak Sukoco, maka secara otomatis akan mendorong kinerja sistem kekebalan tubuh manusia, psiko-neuro-imuno-endokrinologi sistem itu bekerja jauh lebih baik, sehingga tatkala kita terpapar bakteri, terpapar virus, atau terpapar antigen yang lain, maka tubuh kita bisa melawan dan tetap sehat, kemudian mendapatkan kekebalan yang bisa melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, juga melindungi masyarakat dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jadi, saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya di seluruh pedesaan, menghadapi COVID-19 ini harus dengan tenang, damai, dan tentram. Tidak boleh panik sedikit pun. Tatkala panik, respon kekebalan tubuh langsung drop. Jangankan virus corona, Pak Koco, di tubuh kita ini ada namanya normal flora, mikroorganisme yang menjadi sahabat tubuh manusia untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Tatkala daya tahan tubuh kita drop, maka yang normal flora saja infeksius, dan tatkala itu kita terpapar corona, maka akan terjadi penyakit yang berat, bahkan berakibat fatal. Kunci dasarnya adalah selalu bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati dan jiwa kita harus tenang, damai, dan tentram. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan beberapa riset yang dilakukan di Prancis, kemudian di Cina, menyangkut realitas adanya data bahwa perokok itu lebih sedikit yang menderita COVID-19. Di Prancis itu sekitar hanya 5-8% dengan populasi perokok sebanyak 35%. Di Cina itu 12,5% dengan populasi perokok sebanyak 26%. Oleh karena itu, saya sebagai dokter yang mempelajari ilmu kekebalan tubuh imunologi, saya ingin menyampaikan secara saintifik. Bukan berarti saya mendorong masyarakat untuk merokok. Yang pertama, Pak Sukoco, virus apapun, termasuk virus COVID-19 ini, butuh inang untuk hidup dalam tubuh manusia. Tanpa inang, virus ini akan mati sendiri. Virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, ditularkan melalui droplet. Droplet itu adalah tatkala ada yang sakit, kemudian bersin atau batuk, kemudian masuk ke hidung kita, dari hidung kemudian masuk ke dalam paru-paru. Untuk bisa hidup di dalam tubuh kita, virus ini butuh yang namanya sel inang. Nah, sel inang itu adalah sel tubuh kita sendiri. Untuk bisa memasuk ke dalam sel inang, Pak Sukoco, harus ada reseptor untuk virus COVID-19. Reseptor itu disebut secara umum adalah ACE2. Dalam beberapa kajian dan penelitian, ternyata reseptor COVID-19 ACE2 ini juga menjadi reseptornya nikotin. Artinya harus diluruskan. Bukan perokok
punya daya tahan tubuh yang kuat terhadap COVID, tapi dengan kandungan nikotin yang ada di paru-paru, di sel paru-paru, dia sudah menempati reseptor ACE2 sehingga virus COVID-19 ini tidak bisa menempel dan tidak ketemu inangnya, begitu Pak Koco. Sehingga populasi perokok aktif yang terkena virus COVID-19 baik di Prancis maupun di Cina, di Korea Selatan lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok. Bahkan di Prancis ada data yang sangat luar biasa menyampaikan bahwa 80% perokok aktif itu risikonya lebih kecil dibandingkan yang tidak merokok. Jadi sekali lagi, ini bukan terkait dengan daya tahan tubuh, tapi virus COVID-19 kalau memapar pada orang perokok aktif, reseptornya sudah ditempati oleh nikotin, karena reseptornya sama. Hari ini lagi diperdalam, apakah mungkin nikotin ini menjadi salah satu bahan atau zat yang bisa digunakan untuk pengobatan atau pencegahan terhadap infeksi virus corona. Sekali lagi, barang ini masih diteliti lebih lanjut dan kita tunggu hasil penelitian lebih lanjut. Kalau ada informasi, beberapa informasi baik dari WHO, dari Ikatan Dokter Indonesia, dari beberapa dokter bahwa perokok itu punya resiko yang lebih besar dibandingkan yang tidak perokok dan dikaitkan dengan respon kekebalan tubuh, saya kira itu juga belum mendapatkan sebuah basic science ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada yang menyebutkan bahwa perokok yang dirawat di rumah sakit lebih banyak yang meninggal, tapi dikasih tanda koma Pak Koco. Punya comorbid, penyakit jantung, penyakit diabetes dan sebagainya. Jadi yang meninggalnya karena komorbidnya ya? Ya, jadi yang membuat risiko terhadap beratnya penyakit COVID-19 adalah underlying disease atau komorbid. Satu, dia punya penyakit imunosupresif. Misalkan masih imunosupresif, imunodefisiensi, gitu. Atau dia dalam treatment cangkok organ, gitu. Kemudian dia punya penyakit alergi seperti asma bronkialis misalkan. Kemudian underlying disease yang lain adalah penyakit ginjal, penyakit jantung, dan kencing manis. Dan rata-rata yang punya dampak berat terhadap COVID ini adalah yang respon kekebalan tubuhnya tidak normal atau rendah, imunodefisiensi, atau dia punya comorbid underlying disease yang saya sebutkan tadi. Pak Sukoco, COVID-19 ini sebenarnya bisa sembuh sendiri, self-limited diseases. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa dengan melakukan perilaku hidup sehat yang sederhana dan murah, kita bisa terhindar dari infeksi COVID-19. Tatkala bisa sembuh dengan sendirinya ya Mas? Bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi begini, virus itu COVID-19 ini ditularkan melalui droplet. Oleh karena itu, masuknya lewat hidung, bukan lewat mulut. Ya, sekali lagi lewat hidung, lewat saluran pernapasan, bukan lewat mulut. Tatkala lewat mulut Pak Koco, begitu masuk ke lambung kita, karena kondisi di lambung itu adalah asam, maka virus ini tidak lama akan didestruksi dan langsung mati. Hampir di hidung. Jadi yang berisiko itu di hidung sebenarnya. Di hidung. Nah, oleh karena itu untuk masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan, saya berharap setiap habis keluar beraktivitas, ya, misalkan habis berjualan di pasar, habis bertani, habis nyopir dan sebagainya, pulang ke rumah, siapkan di luar rumah itu tempat cuci tangan pakai sabun. Sabun apapun, tidak perlu yang mahal-mahal.
Yang penting dia bisa membunuh virus dalam waktu cepat. Habis itu mandi, Pak Koco. Setelah itu mencuci hidung. Oh, cuci hidung. Karena virus ini pertama nempelnya di mukosa hidung, Pak Koco. Di hidung Di bagian depan permukaannya ya. hidung, ya. Permukaannya hidung harus dicuci. Nyucinya pakai apa? Cukup dengan garam krosok, garam yang tidak beriodium. Oke. Ya, garam yang tidak beriodium 1 sendok Pak Koco dilarutkan di dalam air hangat 1 liter atau garam yodium krosok 1%. Kemudian hidungnya dicuci, yang kanan, kemudian yang kiri 3 kali. Airnya bisa Dimasukin disedot lewat gitu? mulut. Ya, dimasukin pakai botol kecap begini. Masuk, nanti bisa masuk ke nasofaring, kemudian bisa dikeluarkan lewat mulut Pak Koco. Itu 3 kali pembersihan, dan itu langsung punya efek semua ingus atau lendir di hidung itu langsung keluar Pak Koco. Semua Kenapa? virus ya. Semua. Jadi gini, di dalam lendir atau ingus di hidung ini kan banyak bakteri, banyak virus, gitu? Ya. Dan virus COVID-19 ini media yang disukain adalah droplet atau lendir atau ingus. Itu satu. Kemudian kalau itu dicuci Pak Koco setiap hari, setelah habis dari luar atau pagi hari juga kita lakukan sehari 2 kali, insya Allah virus tidak akan masuk ke dalam saluran pernafasan lebih jauh ke paru-paru. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kenapa harus pakai garam krosok atau garam asli laut tanpa beriodium. Garam ini Pak Koco adalah unsurnya NaCl, natrium klorida. Virus COVID-19 itu punya listrik negatif yang kuat. Ketika dia kena air garam 1%, dia bisa dilepaskan dari mukosa hidung. Koco. Yodium itu memang betul bisa membunuh virus, tapi dia meningkatkan daya ikatnya virus COVID di hidung kita. Pakai garam krosok, garam yang asli 1 sendok dicampur air 1 liter, airnya dihangatkan, ya, dihangatkan. Kenapa dihangatkan? Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat di pedesaan, di perkotaan. Virus ini lebih suka di tempat yang lembab, yang basah, sama yang gelap Pak Koco. Sehingga kita dianjurkan untuk mencuci hidung itu pakai air hangat sambil berkumur, pakai air garam, gitu ya. Dan kita juga dianjurkan sering-sering minum air panas atau air setengah panas setengah hangat, karena di situ nanti bisa mendorong kematian virus sebelum masuk ke paru-paru, begitu. Ini sangat simpel Pak Koco, sangat simpel sekali. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh cukup dengan makanan yang gizinya baik. Di kampung itu kan banyak. Saya ini kan orang pelosok kampung di pinggir sungai, utara Sungai Brantas, Mojokerto sana. Tidak harus makan daging, tidak harus makan cumi-cumi dan sebagainya. Cukup yang bergizi, ikan asin, ikan dan sebagainya. Yang penting gizinya cukup Pak Koco. Kalau ada telur, kita makan telur, ya. Minum air putih yang cukup, istirahat dan aktivitas fisik yang seimbang. Tatkala punya dana, beli vitamin C yang murah-murah aja Pak, yang generik murah. 1 botol isi 30 itu murah. Yang kotolan itu ya. Ya, jadi cukup vitamin C 1 tablet 500 mg. Kalau ada uang beli vitamin C sehari 1, itu bisa meningkatkan respon kekebalan tubuh 2-4 kali lipat Pak Koco. Nah, oleh karena itu ini yang paling penting, dan kita harus ingat nenek moyang leluhur kita dulu di depan rumah itu pasti ada gentong isi air Pak. Jadi kita sekarang kembali ke tradisi leluhur.
depan rumah kita siapkan tempat cuci tangan dengan sabun apa saja Pak, nggak perlu mahal-mahal. Yang kedua, mandi, cuci hidung. Insya Allah Pak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, biar ini menenangkan masyarakat, virus ini tidak bisa terbang-terbang di udara. Tidak bisa. Tapi droplet itu bisa nempel di baju kita, bisa nempel di barang, bisa nempel di meja. Oleh karena itu, begitu pulang dari luar rumah, baju harus segera dicuci. Tatkala ada yang bersin di rumah, ada yang batuk di rumah Pak Koco, kena meja makan begitu, langsung dilap pakai sabun sudah cukup. Langsung mati virusnya. Yang kedua, droplet itu bisa masuk ke tubuh kita dengan jarak 1,5 sampai 2 meter. Makanya kalau di rumah kita ada yang batuk pilek, harus ada social distancing dan tidak perlu dekat-dekat dengan mereka. Oleh karena itu, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita memang butuh vitamin D Pak Koco. Tapi kan masyarakat ini kan sekarang sudah banyak yang kesusahan untuk makan saja susah. Ya. Apalagi digunakan untuk beli vitamin D. Ya. Cukup setiap jam 12 sampai jam 10 sampai jam 12 siang kita berjemur sinar matahari Pak Koco. Berapa Karena lama vitamin itu Mas? D minimal Standar. 15 menit. 15 menit. Jadi berjemur ini bisa meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita bisa memproduksi vitamin D. Jadi maksud saya yang sangat sederhana, murah untuk kita tidak terpapar virus corona adalah berperilaku hidup sehat, asupan makan gizi yang cukup, minum yang banyak, sering-sering minum air hangat sampai panas, kemudian setiap beraktivitas pulang ke rumah disiapin tempat cuci tangan di depan rumah pakai sabun, pakaian langsung dicuci pakai sabun, langsung mandi, hidung dicuci pakai garam 1% garam yang asli tanpa beriodium. Begitu Pak Koco.